La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam. Dan tidak lupa sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Suhaib Ar-Rumi adalah salah satu sahabat Nabi yang mulia. Semasa kecil, ia tinggal di Ubullah, Irak dalam kondisi bahagia. Lalu, daerahnya diserang pasukan Romawi yang kemudian membuatnya menjadi budak. Ia tumbuh kembang di tengah-tengah orang Romawi. Hal inilah yang menyebabkan dijuluki Suhaib Ar-Rumi. Kemudian, pemiliknya menjual Suhaib kepada orang Mekah. Ia lalu belajar banyak tentang perniagaan dari orang tersebut. Karena Suhaib orang yang jujur, cerdas dan gigih, maka kemudian pemiliknya memerdekakannya. Suhaib pun menjadi orang yang merdeka dan kemudian melakukan perniagaan yang membuatnya menjadi kaya. Tatkala risalah kenabian menggema di tanah Mekah, Suhaib merasa terpanggil hatinya. Ia lalu pergi ke Darul Arqam, rumah yang menjadi basis pusat keislaman di Mekah. Ia mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu indah. Suhaib sadar bahwa orang-orang Arab yang gemar seni, yang suka membuat syair, tak akan mampu membuat kalam seindah ini. Al-Quran telah mengetuk pintu hatinya. Ia menyatakan keislaman di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah lebih dari 30 sahabat lain yang lebih dulu masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memanggilnya dengan nama Aba Yahya. Hijrah adalah pengorbanan besar bagi umat muslim. Mereka harus meninggalkan tanah, rumah dan pekerjaan yang telah ditinggali dan digeluti selama ini. Umat muslim banyak yang pergi tanpa memikul harta yang cukup. Mereka pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menolong dan mencukupi kebutuhan mereka kelak. Hal ini pun terjadi dengan Suhaib. Ia dicegah oleh orang-orang kafir Quraisy untuk pergi ke Madinah. Ia termasuk sahabat yang terakhir hijrah yang tidak mengikuti rombongan sehingga mudah dihadang oleh orang-orang kafir Mekah. Suhaib lalu berkata, "Bukankah kalian tahu bahwa aku adalah orang yang jago memanah dan menggunakan pedang? Jika hal ini yang kalian inginkan, silahkan maju ke depan. Namun jika hartaku yang kalian inginkan, silahkan kalian ambil semua hartaku." Lalu orang-orang Quraisy menjarah semua harta yang disimpan Suhaib di dalam rumahnya. Suhaib lalu melanjutkan perjalanan ke Madinah. Kabar dijarahnya hartanya lebih dulu didengar oleh Nabi melalui malaikat Jibril alaihissalam. Karena keikhlasannya Suhaib itu, lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat Al-Quran 207 surat Al-Baqarah yang bunyinya, "Dan di antara manusia ada seseorang yang menjual harta kekayaannya demi meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala." Ketika Suhaib tiba di Madinah dan menghampiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa kebahagiaan terpancar dari wajah keduanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh merasa terharu dan bangga dengan Suhaib. Lalu kemudian beliau berkata,
Sungguh untung jualanmu wahai Aba Yahya. Nabi Muhammad SAW mengucapkannya 3 kali. Sahabat yang berada di sekeliling juga turut mengucapkan hal yang sama. Sungguh untung jualanmu wahai Suhaib. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya turut menyambut dan berbahagia dengan Suhaib dikarenakan terdapat ayat Al-Quran yang turun merespon positif tindakan Suhaib itu. Hal ini jelas menunjukkan bahwa tindakan Suhaib itu telah dihargai dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebuah pertanda yang hakiki bahwa kunci pintu utama menuju surga telah diraih. Suhaib begitu gembira sekali. Ia merasa sangat untung meninggalkan semua hartanya diambil oleh orang-orang Quraisy dengan laba yang tiada tara, yakni ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikianlah kisah sahabat Nabi Suhaib Ar-Rumi. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat dan bertambahnya ilmu pengetahuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.